Kamera. Oke, selamat malam ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pertemuan 9 yaitu tentang perdagangan internasional Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan memberikan pretest dahulu, tiga soal pretest. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Sebutkan dua bentuk utama perdagangan internasional. Cukup. Cukup. Oke, yang kedua, mengapa kegiatan ekspor dan impor penting bagi perekonomian Indonesia? Cukup. 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 Yang ketiga, sebuah UMKM di Indonesia menjual kopi ke Jepang dan membeli mesin pengolah kopi dari Jerman. Identifikasikan kegiatan ekspor dan impor pada kasus tersebut. Cukup. 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 Oke, waktu 5 menit sudah berakhir. Untuk pertanyaan pretest 1, 2, 3, boleh yang pertama dijawab dengan siapa? Saya. Boleh Kakak Anissa, silakan dijawab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Sebutkan dua bentuk utama perdagangan internasional. Jawabannya, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Dan dua bentuk utama perdagangan internasional adalah ekspor, yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri, impor, yaitu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Begitu. Oh, oke. Untuk pertanyaannya sudah cukup. Apakah Teh Dewi setuju? Setuju. Apakah Kakak Raisa setuju? Setuju. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan mau jawab dengan siapa? Aku. Boleh Kakak Raisa, silakan. Untuk pertanyaannya tadi kan mengapa kegiatan ekspor dan impor penting bagi perekonomian Indonesia? Jawabannya karena dapat meningkatkan devisa negara, kemudian memperluas pasar produk Indonesia, kemudian meningkatkan pendapatan nasional dan membuka lapangan kerja. Sementara itu, impor penting untuk memenuhi kebutuhan barang atau teknologi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga dapat mendukung kegiatan produksi dan membangun ekonomi. Mungkin sekian. Oke, untuk jawabannya menurut saya cukup. Apakah Kak Anissa cukup? Cukup. Apakah Teh Dewi cukup? Apa mau menambahkan? Cukup. Cukup, boleh. Nomor 3, silakan. Silakan mau jawab dengan siapa? Ya. Bisi noto, Izin saya. boleh Teh Dewi, silakan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya, sebuah UMKM di Indonesia menjual kopi ke Jepang dan membeli mesin pengolah kopi dari Jerman. Identifikasi kegiatan ekspor dan impor pada kasus tersebut. Jawabannya, menjual kopi ke Jepang merupakan kegiatan ekspor karena produk Indonesia dijual ke luar negeri. Membeli mesin pengolah kopi dari Jerman merupakan kegiatan impor karena Indonesia membeli barang dari luar negeri. Manfaatnya adalah UMKM memperoleh pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas produksi, serta meningkatkan daya saing produksi. Mungkin segitu jawabannya. Oke, untuk Kak Raisa, apakah cukup atau menambahkan? Cukup. Cukup untuk Kak Anissa, apakah cukup atau menambahkan? Cukup. Untuk Teh Alia mungkin? Mungkin sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke, untuk pertanyaannya semua sudah terjawab. Teh Anissa betul berapa? 3. Teh Dewi betul berapa? Betul 3. Teh Raisa betul berapa? Betul 3. Teh Alia betul berapa? Sama 3. Oke, semuanya 3. Oke, saya catat. Dah.
Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Saya akan memasuki materi. Oke, yang kita akan memasuki pertemuan 9 yaitu presentasi pertemuan 9 Perdagangan Internasional Indonesia dengan judulnya eh, Perdagangan Internasional Indonesia. Yang pertama mungkin kita harus memahami pengertian dasar dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain. Dalam perdagangan internasional terdapat tiga konsep utama yaitu ekspor, impor, dan neraca perdagangan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sebagai contoh, mungkin Indonesia mengekspor kelapa sawit, batu bara, kopi, karet, serta nikel ke berbagai negara. Impor adalah mungkin kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Misalnya, Indonesia mengimpor mesin industri, bahan baku, obat-obatan, dan teknologi yang belum mampu diproduksi secara optimal mungkin di dalam Indonesia. Mungkin ya, ada selanjutnya eh, neraca perdagangan yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka disebut surplus. Kemudian sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor disebut defisit. Oke, kita masuk. Mungkin kita akan mulai memahami, yaitu setelah mengetahui pengertiannya, kita perlu memahami mengapa perdagangan internasional sangat penting bagi Indonesia. Perdagangan internasional memiliki banyak manfaat. Pertama, meningkatkan devisa negara melalui berkegiatan ekspor. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk-produk Indonesia sehingga mampu bersaing di tingkat global. Yang ketiga, kemudian memenuhi kebutuhan barang yang belum tersedia di dalam negeri maupun melalui impor. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong perkembangan teknologi. Namun, perdagangan internasional juga memiliki tantangan seperti persaingan produk dalam negeri ke luar negeri, perubahan nilai tukar rupiah, serta kondisi ekonomi dunia yang dapat memengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Nah, kemudian kita akan memasuki ke penerapannya itu selanjutnya kita menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya terdapat sebuah UMKM di Kopi Jawa Barat yang berhasil menjual produknya ke Jepang. Kegiatan tersebut merupakan ekspor karena produk dijual ke luar negeri. Dampaknya, UMKM meningkat, devisa negara bertambah, produksi kopi meningkat, dan masyarakat sekitar memperoleh kesempatan kerja yang lebih banyak. Dari contoh, kita lihat bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kemudian pada tahapan analisis kita akan menganalisis suatu kondisi misalnya permintaan nikel dari berbagai negara meningkat akibat nilai ekspor Indonesia ikut meningkat sehingga neraca perdagangan berpotensi mengalami surplus. Peningkatan ekspor tersebut juga akan menambah devisa negara dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Indonesia tidak cukup hanya mengekspor bahan mentah. Pemerintah juga mendorong hilirisasi agar nikel diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh di Indonesia menjadi lebih besar. Kemudian yang kelima, kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki mengevaluasi salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah melarang ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan industri pengolahan atom smelter di dalam negeri. Nah, menurut saya kebijakan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat industri nasional. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki kekurangan seperti menurunnya ekspor dalam jangka pendek, membutuhkan investasi yang besar, dan menimbulkan protes dari beberapa negara yang berimpor. Oleh karena itu, mungkin pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pembangunan industri. Kemudian mungkin pada tahap terakhir kita memberikan solusi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdagangan internasional adalah salah satunya meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar nasional, kemudian memperluas pasar ekspor ke berbagai negara, kemudian mengembangkan industri hilirisasi sehingga Indonesia lebih banyak mengekspor barang daripada bahan mentah. Mungkin dari langkah-langkah tersebut Indonesia memiliki daya saing lebih tinggi di pasar internasional. Mungkin untuk kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui
kegiatan ekspor dan impor yang dikelola dengan baik. Indonesia dapat meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eh, Mungkin dari materi saja sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Eh, Materi saya rasakan cukup. Mungkin untuk teman-teman sudah pada paham. Oke, mungkin saya akan memberikan pertanyaan terakhir yaitu puas tes. Apakah sudah siap? Yang pertama, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Analisislah dampak kondisi tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup. Yang kedua, menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah yang beradaptasi ekspor bahan mentah seperti biji nikel sudah tepat? Dan jelaskan alasan Anda. Cukup? Cukup. 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 Oke, untuk terakhir, jika Anda menjadi materi perdagangan, jika Anda menjadi Menteri Perdagangan Indonesia, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan perdagangan internasional Indonesia? Apakah cukup? Cukup. Oke, untuk jawaban saya kasih beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Oke, 5 menit sudah berlalu. Untuk 3 pertanyaan tadi yang terakhir, apakah ada yang mau menjawab? Yang pertama, silakan yang mau menjawab. Saya, Sir. Boleh, Teh Alia Revalina, silakan untuk menjawab. Baik, tadi pertanyaannya, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Analisislah dampak kondisi tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Jawabannya, surplus neraca perdagangan menunjukkan bahwa pendapatan dari ekspor lebih besar daripada pengeluaran untuk impor. Dampaknya adalah devisa negara meningkat, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, nilai tukar rupiah cenderung lebih stabil, kesempatan kerja bertambah karena produksi meningkat, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih tinggi. Mungkin segitu jawaban dari saya, Sir. Oh, oke, untuk jawabannya saya cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, Teh Dewi, apakah sudah cukup? Cukup. Untuk Kak Raisa, apakah sudah cukup? Cukup, cukup. Untuk Teh Anissa, apakah sudah cukup? Cukup. Oke, cukup untuk jawaban nomor 1. Semua sudah setuju untuk jawaban nomor 2. Silakan untuk menjawab dengan siapa? Aku. Boleh, Teh Raisa, silakan menjawab. Tadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor bahan mentah seperti biji nikel sudah tepat? Jelaskan. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah tepat karena dapat meningkatkan nilai tambah melalui proses hilirisasi, mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan seperti membutuhkan investasi yang besar, menurunkan ekspor dalam jangka pendek, serta berpotensi menimbulkan protes protes dari negara pengimpor. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan industri pendukung agar kebijakan berjalan optimal. Mungkin sekian Oke, jawaban dari saya. untuk jawabannya saya terima. Apakah Teh Alia mau menambahkan? Apakah cukup? Cukup. Oke, untuk Teh Anissa, apakah mau menambahkan apa cukup? Cukup. Untuk Teh Dewi, agree apa not is agree? Agree. Agree, oke. Untuk jawaban saya terima. Boleh untuk pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Dipersilakan. Saya. Boleh, silakan. Pertanyaannya, jika Anda menjadi Menteri Perdagangan Indonesia, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan perdagangan internasional Indonesia? Kalau saya, apabila saya menjadi Menteri Perdagangan, saya akan melakukan beberapa strategi, yaitu meningkatkan kualitas produk Indonesia agar memenuhi standar internasional, memperluas kerjasama perdagangan dengan berbagai negara melalui perjanjian dagang, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar mampu mengekspor produknya, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk Indonesia ke pasar global,
Lalu mendorong hilirisasi industri agar Indonesia lebih banyak mengekspor barang jadi dibandingkan bahan mentah gitu. Pak, so jawaban saya. Oke, untuk jawabannya saya terima. Apakah Teh Dewi cukup? Apa kamu menambahkan? Cukup jelas. Untuk Kak Ica, agree or not is disagree? Agree. Agree, oke. Untuk Teh Alia, agree or not disagree? Agree. Oke, agree semuanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, semua sudah terjawab. Untuk Teh Dewi betul berapa? Betul 3. Untuk Teh Alia betul berapa? 3, Sa. Untuk Teh Anissa betul berapa? 3, Untuk Teh Raisa betul berapa? Betul 3, Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk jawabannya ya. Sekian untuk materi hari ini, materi ke-9. Oke, terima kasih semuanya. Selamat